Halo teman-teman, hari ini kita akan bikin Korean cheesy garlic bread pakai oatmeal tanpa ulen tapi bisa berserat dan kenyal kayak gini. Tanpa cream cheese juga, jadi nggak perlu bingung kalau kamu nggak bisa beli cream cheese ya. No kolesterol dan tentunya lebih sehat dan kalori rendah. Oke guys, jangan lupa resep dan kalori ada di video ini selesai masak sebelum mukbang. Nah, pertama kita siapkan dulu oatmealnya. Kalian juga bisa pakai Quaker biru. Kemudian kita akan blender sampai kayak tepung di sini. Dan bahan kedua kita masih pakai tepung protein tinggi. Gunanya supaya teksturnya masih kayak roti ya, meskipun seratnya lebih banyak dari oatmeal. Nah, kemudian kita campurkan kedua tepung oat dan tepung protein tinggi tadi. Nah, kelihatan ya serat-seratnya dan bedanya sama tepung biasa di sini. Kemudian kita kasih gula, garam. Garamnya hati-hati dikit aja karena bisa mengganggu kerjanya ragi. Nah, kita pakai ragi instan ya di sini. Kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting kita pakainya 1 sendok teh dan pastikan ragi kamu baru sehingga resep ini anti gagal. Kemudian kita aduk semua bahan keringnya. Lalu kita tambahin air. Yang resepnya udah tertulis nanti sebelum mukbang ya. Kita campurin air ke tepung tadi. Dan tidak perlu diulen, kita cukup pakai spatula atau sendok. Nah, gampang banget kan? Nah, mengaduknya sampai kapan nih? Sampai tepungnya sudah tercampur sama air semua. Jadi tidak ada lagi bekas-bekas tepung kering. Nah, seperti ini udah jadi dan udah bisa kita istirahatkan. Kita akan istirahatkan pertama minimal 2 jam, maksimal 3 jam. Supaya nanti glutennya protein terbentuk ya. Nah, ini deh setelah 2 jaman ya. Double in size. Size-nya lebih besar dan juga elastis. Meskipun tanpa ulen. Kemudian adonan ini akan kita bagi menjadi 8. Kalian bisa lumuri pisau kalian menggunakan tepung supaya nggak lengket. Jadi nggak perlu pakai minyak ya. Nah, teksturnya lihat banget kan, ini udah jadi nih glutennya. Nah, kemudian kita bagi lagi menjadi 4. Kemudian bagian tersebut kita bagi 2 jadi totalnya 8 ya. Jangan lupa untuk harus mengira-ngira supaya size-nya nggak gede kecil. Kemudian kita cubit-cubit di sini dan kita bulatkan. Cubitannya ditaruh bawah, kemudian kita bulat-bulat pakai gerakan memutar seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau lari kita kejar lagi. Lari kita kejar lagi gitu ya. Jangan khawatir kalau belum bulat, jangan stres. Kalian juga bisa pakai metode seperti ini. Tangannya di atas, kemudian tekan sedikit banget, jangan ditekan-tekan terlalu karena nanti bisa lonjong. Intinya kalian jangan stres kalau bikin roti atau kue ya. Ini tuh asik dan fun banget, dibuat fun aja biar pasti berhasil. Nah, ini terus kita istirahatkan lagi selama 30 menit sambil ditutupin kain juga. Kita tunggu 30 menit ya. Dan jangan lupa panaskan oven di sini 200 derajat. Kemudian untuk cream cheese-nya, yes, kita pakai yogurt. Jadi nggak terlalu banyak lemaknya ya. Kemudian kita pakai garlic. Garlicnya kita chop bener-bener tipis. Benar-benar kecil karena tidak lama di oven supaya jangan sampai bau mentah ya.
Kemudian kita sisihkan dan kita akan chop lagi daun bawang atau chives. Bener gak sih chives? Iya kayaknya. Nah, daun bawang mudah banget kan ditemuin. Nah, ini aku udah kasih olive oil. Dan kalau kalian mau bisa ditambahin bubuk oregano, tapi opsional ya, nggak usah, nggak apa-apa kok. Yang penting garlic, olive oil atau minyak sayur, dan kita aduk nih. Kemudian kita tambahkan telur, putihnya saja, garam, dan gula. Jangan khawatir, resepnya ada di sebelum mukbang. Kemudian kita aduk semua sama daun bawangnya tadi. Udah deh. Nah, setelah 30 menit kita akan masukkan ke oven dengan 200 derajat selama 17-19 menit. Nah, udah jadi nih guys, udah mateng untuk baking pertamanya. Nah, jadinya kayak gini, jangan khawatir, ini memang pucet. Kenapa? Karena gulanya rendah ya. Dan kita akan pisahkan dari loyang dengan pisau seperti ini, pelan-pelan aja, pasti bisa gak lengket kok. Aku tunjukin dulu ya teksturnya setelah baking pertama, bener-bener fluffy meskipun kita pakai oatmeal ya. Nah, kemudian kita akan belah rotinya menjadi 6. Caranya adalah kita belah X, tapi X-nya harus gepeng dan harus ketemu di titik tengah supaya nggak miring. Kemudian kita akan belah mendatar dari atas ke bawah dan udah deh jadi 6 rata. Lakukan ke semua roti-rotinya. Setelah itu kita langsung masukin nih adonan garlicnya yang bikin wangi. Kita masukkan di seluruh sela-sela 6-6-nya, kita oles ya. Di sini aku pakai sarung tangan supaya tanganku nggak bau bawang. Yes, kita lakukan ke semuanya yang rata, luar-luarnya juga. Nah, kemudian kita bake lagi 200 derajat selama 8-10 menit ya. Kita lihat kalau warnanya udah cantik, langsung aja kita angkat. Nah, untuk sementara kita siapkan yogurtnya di plastik piping bag. Kalau nggak punya, kalian bisa pakai plastik biasa. Jangan lupa untuk ikutan takaran resep ya, jangan ngawur yogurtnya berapa. Yuk, ikutan harus persis. Nah, nanti kita gunting ya. Meanwhile, ini udah mateng, lihat tuh warnanya cantik banget. Tuh. Nah, ketika hangat kita buka-buka sela-selanya karena kita kan tidak pakai gula, jadi kerasnya juga agak hard ya. Jadi harus kita bantu untuk buka. Dan ketika roti kita sudah dingin, kita langsung semprotin yogurtnya ke sela-sela. Ingat, setiap sela nggak usah lebay, dikit aja, yang penting semua yogurt harus pas bisa. Nah, ini guys resepnya. Semoga kalian bisa turutin dan lakukan di rumah dengan berhasil ya. Untuk kalorinya, lihat kalori resep lain dan resep Elaine. Jadi kita bisa makan makanan kekinian dengan lebih tenang. Hai guys, akhirnya kita udah selesai baking nih. Tuh lihat. Why? What is this? Kok bisa kayak gini ya? Tanpa cheese, mini minyak, maknyus. Oke, kita coba ya. Kita coba yang mana nih? Bingung, kita coba yang kecil dulu aja ya. Tuh kalau di belah kayak gini, maknyus. Nih dibelah kayak gini ya, kita cicip. Wow. Yogurtnya karena kita pakai banyak bawang putih, dia udah nggak kerasa kayak yogurt lagi ya, udah kerasanya tuh kayak susu gitu.
In this case, kerasanya kayak olahan susu, yaitu cheese. Sumpah. Bagi yang ngomong, kok kayaknya nggak lembut ya rotinya. Ini style French baguette, kayak roti-roti yang disodorkan di hotel bintang 5 gitu ya. Jadi bukan kue yang lembut kayak fluffy mochi gitu, bukan, tapi keras. Tapi lihat nih, tetap dalamnya fluffy. Cuman eksterior luarnya aja. Kayak cheese, sumpah. Yogurtnya nggak aku kasih apa-apa loh ya. God. Yogurtnya kayak rasa sour cream gitu ya. God. Chewy, kalian denger gak? Tanpa ulan. Tepuk tangan untuk kegilaan ini ya. Ini patut diomong gila ya, karena minyaknya dikit, nggak pakai egg yolk, nggak pakai cream cheese, tanpa udan. Why? Buat orang rumah ya. Kelihatan nggak? Oke, kita makan terakhir ya. Justru semakin banyak yogurt ternyata semakin enak, guys. Tadi kan aku ragu, takutnya kerasa yogurt ya, ternyata memang kerasa kayak cheese banget. Yeay. Tapi karena ini dari yogurt, ini mau nggak mau harus masuk kulkas dan tidak bisa dipanasin lagi. Kalau dipanasin nih, yogurtnya pasti meleleh, nggak karuan ya. Mau dipanasin boleh sih, cuman aku prefer kalian masukin kulkas. Kalau mau makan, 1 jam sebelumnya dikeluarin, jadi nggak atos ya. Dan jangan lupa menyimpannya di kulkas harus pakai wadah yang ada tutupnya, jadi nggak kena angin, nggak masuk angin rotinya. Terakhir guys, comot cheese dari dia. Sumpah enak. So, bukti ya, semua masakan bisa dibikin versi lebih sehatnya asal kita tahu trik, kita tahu ilmu, kita tahu resep dan cara metode bikinnya. So, kalau makanan diet bisa enak, ngapain kamu makan enak tapi nggak diet? What?